أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. صدق الله العظيم. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi serta menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 90. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di bumi Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dengan Al-Quranul Karim, sehingga Allah memberikan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin tanggal 10 di bulan November 2023 kita sedang memperingati Hari Pahlawan yang ke-78.
Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 78 ayat 21 sampai ayat 30 berpesan kepada kita agar kita menjauhi segala perbuatan keji dan mungkar yang sudah dilakukan oleh para pengkhianat bangsa ini, yaitu para penjajah di atas dunia yang tidak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Marilah kita jauhi, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkar. Kemudian di surat 78, ini namanya surat An-Naba, ayat 31 sampai ayat 40, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita agar kita bisa mensyukuri kemerdekaan ini bersama para pahlawan-pahlawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti dan baca surat An-Naba ayat 31 sampai ayat 40. Dan juga di surat An-Nisa ayatnya ayat 69 dan ayat 70. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para habaib, para kiai, para ustadz, para sahabat dan umat Islam yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan warga bumi NKRI ini warga bumi yang beriman takwa. Mudah-mudahan Allah memberkahi negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat agar mereka selamat dunia akhirat. Surat 34 ayat 15 dan surat ke-7 ayat 96. Kajian kita di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 90. Diperintahkan kepada kaum muslimin agar tindakan menawan dan membunuh itu tidak dilakukan kepada orang-orang seperti berikut. Marilah kita belajar sejarah kehidupan manusia dari awal sampai akhir dan saat ini. Marilah kita semuanya ingat sejarah bangsa ini. Mudah-mudahan dengan kita mengingat sejarah-sejarah ini, mari kita ambil yang baik dan mari kita tinggalkan yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa ini jaya, maju, bangkit, berdiri, maju atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan tentang tindakan menawan dan membunuh itu tidak dilakukan kepada orang-orang yang seperti ini. Pertama, orang kafir yang meninggalkan kelompok mereka semula yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka pergi minta perlindungan kepada kelompok orang-orang kafir lain yang telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dalam hal ini kaum muslimin tidak diperbolehkan menawan atau membunuh mereka, sebab mereka telah disamakan kaumnya dengan orang-orang kafir, tempat mereka berlindung yang telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kaum muslimin harus menghormati perjanjian damai yang telah dibuat sekalipun dengan orang kafir selama mereka tidak melanggarnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Yang kedua, orang-orang kafir yang datang kepada kaum muslimin untuk mengadakan perdamaian. Mereka tidak mau memerangi kaum muslimin karena keinginan mereka untuk berdamai. Mereka juga tidak bersedia membantu kaum muslimin
untuk memerangi orang-orang kafir lainnya, karena kemungkinan orang-orang kafir ini masih kaum kerabat mereka atau sebagian keluarga mereka masih tinggal bersama orang-orang kafir tersebut. Orang yang semacam ini juga tidak boleh ditawan dan dibunuh oleh kaum muslimin. Dari ketentuan ini dapat dilihat betapa adilnya hukum Al-Quran. Kaum muslimin harus menghormati perjanjian atau persetujuan yang telah dibuat dengan orang-orang kafir selama mereka tetap menghormati dan menepati isi perjanjian itu. Nanti bisa dilihat bagaimana kaum muslimin, kaum muslimat, surat 48 namanya surat Al-Fat ayat 27 sampai ayat 29. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita semuanya dengan kasih dan sayangnya, kasih tak pilih kasih, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sayang kepada kita sehingga umat Islam untuk hidup dalam kehidupan ini harus menggunakan kasih dan sayang itu. Dan juga di surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Boleh jadi terasa berat bagi sebagian muslimin untuk menahan diri tidak memerangi kedua golongan tersebut di atas. Misalnya karena melihat kenyataan bahwa mereka masih berada dalam masyarakat kafir, atau karena mereka tidak bersedia membantu muslimin dalam memerangi kaum kafir lainnya yang memusuhi mereka. Oleh sebab itu ayat ini mengingatkan kaum muslimin kepada rahmatnya bahwa ia telah melenyapkan bahaya yang mungkin timbul dari orang-orang tersebut terhadap muslimin. Andai kata Allah menghendaki, niscaya Dia memberikan kekuatan kepada orang kafir tersebut untuk memerangi kaum muslimin. Misalnya dengan menunjukkan kepada mereka kelemahan kaum muslimin yang memungkinkan orang kafir itu memerangi dan mengalahkan muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, telah melimpahkan rahmatnya sehingga berbagai bahaya tersebut tidak terjadi. Sebagai imbalannya, kaum muslimin harus menahan diri terhadap mereka. Pada akhir ayat ini ditegaskan kembali larangannya kepada kaum muslimin untuk menawan dan membunuh orang-orang kafir dari kedua golongan tersebut di atas apabila mereka benar-benar tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin, dan selalu memelihara perdamaian. Apabila muslimin memerangi mereka, mungkin hal itu akan menggerakkan mereka untuk menyusun kekuatan guna menghadapi muslimin. Ayat ini merupakan dasar hukum suaka politik dalam Islam. Mudah-mudahan apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya mari kita lihat ayat-ayat Allah yang tersurat 114 surat, 6.236 ayat. Marilah kita baca, kita pahami, dan mudah-mudahan seluruh kejadian di alam semesta ini, di akhir-akhir ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perdamaian kepada saudara-saudari kita yang sedang ada peperangan di Palestina dan juga di Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meredakan keganasan mereka dan menghentikan segala bentuk kekerasan yang dia lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi semua kaum muslimin muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, kami mohon kepadamu panjang umur bil barakah wa bi taatil sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami
seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, juga sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, dan juga Bapak Ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, para pahlawan-pahlawan kami, dan juga seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.